Dan di dapur banyak darah, di tembok ada bekas tangan, meja makannya juga terbalik, dan telepon dengan kabel yang sudah tercabut ada di tong sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Teres Manita. Di video kali ini kita akan menceritakan satu kasus misteri di mana ada seorang wanita cantik yang memiliki kehidupan sempurna, punya suami tampan, kaya, punya baby-baby yang lucu, tapi dia hilang secara misterius. Penasaran apa yang terjadi dengan wanita cantik ini? Jadi simak video ini sampai akhir. Kalau suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe ya mak ya. Oke mak, kita langsung aja ke ceritanya. Wanita cantik ini bernama Joan Reese atau lengkapnya Joan Caroline Bart, dilahirkan pada tahun 1930 di Brooklyn, New York. Kemudian pada tahun 1939 keluarganya pindah ke New Jersey. Jadi mak, si Joan ini memiliki perjalanan kehidupan yang bisa dinilai mulus lah. Ya memang sih di waktu kecil dia pernah mengalami pengalaman buruk di mana kedua orang tuanya itu meninggal dunia dalam kebakaran. Jadi Joan ini sudah yatim piatu di usia belia. Tetapi dia punya saudara yang baik hati, yang mau menjaganya, bertanggung jawab hingga si Joan ini selesai kuliah. Joan ini kuliah di Wilson College dengan jurusan sastra bahasa Inggris pada tahun 1952. Ini suatu perjuangan yang luar biasa loh mak, seorang anak yatim piatu bisa berhasil bahkan sampai kuliah. Joan ini tipe wanita yang sangat aktif dan tipe wanita karir lah. Jadi setelah selesai kuliah dia bekerja di salah satu perusahaan percetakan. Karena kinerjanya bagus, nilainya baik, predikatnya juga bagus, bahkan dia diangkat menjadi seorang editor di perusahaan tersebut. Udah cantik, punya karir bagus. Siapa sih yang gak kepengen macam si Joan ini? Ya makan, jujur. 4 tahun setelah dia menjadi editor itu, Joan dipersunting oleh seorang pria tampan, kaya raya, tajir melintir, seorang eksekutif yang bernama Martin Reese. Setelah mereka menikah, Joan bersama Martin ini tinggal di Lincoln, Massachusetts. Tempat mereka tinggal ini mak memang kawasan tempat tinggal orang-orang kaya, perumahan elit, rumahnya gede-gede di situ ya. Jadi kehidupan ekonominya baik, rumah tangganya baik, mereka punya baby-baby yang lucu. Jadi kehidupan Joan ini bikin wanita-wanita lain tuh iri mak. Segitu beruntungnya kehidupan si Joan ini. Dia punya 2 baby, yang pertama itu bernama Lillian yang lahir di tahun 1958. 2 tahun setelah itu lahir si David. Karena sudah berkeluarga, punya baby, si Joan ini memutuskan untuk berhenti bekerja. Dia ingin fokus mengurus suami dan anak-anaknya. Bahkan si Joan ini punya impian pengen jadi seorang guru nanti suatu saat. Akhirnya ya impian itu dia lupakanlah demi mengurus keluarga. Sejak saat itu ya hari-harinya seperti ibu rumah tangga biasa pada umumnya, melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang ibu rumah tangga. Pokoknya mak, semua orang mengira bahwa kehidupan Joan Reese ini memiliki kehidupan yang bahagia, sempurna, komplit. Setidaknya mak, di tahun 1961 dia memiliki semua hal yang setiap wanita impikan. Apalagi coba sudah segitunya. Dia juga punya tetangga bernama Barbara. Jadi anak lelaki Barbara ini seumuran dengan Lillian, ya anak perempuan si Joan, yaitu sekitar 4 tahun. Ya seperti tetangga biasa, mereka sering bincang-bincang, kalau ketemu di jalan, anak-anak mereka juga sering main bersama. Kadang-kadang anak si Joan ini ke rumah Barbara, begitu juga kadang-kadang anak si Barbara ini ke rumah si Joan. Barbara ini pernah lah dengar-dengar gosip tetangga tentang masa kecilnya si Joan ini. Katanya sih si Joan ini kehilangan orang tuanya dengan cara mencurigakan. Pastilah si Joan ini mengalami trauma dengan kejadian itu. Tapi Barbara selalu melihat Joan ini tersenyum. Dia dari wajahnya tidak menunjukkan kalau dia itu punya trauma. Ya dia biasa aja, slow aja ya. Kalau jumpa di jalan kalau jumpa di jalan dengan si Barbara ya senyum-senyum aja gitu. Kehidupan Joan yang begitu sempurna di mata tetangganya ini, suatu sore di bulan Oktober 1961 musnah tak tersisa. Apa yang terjadi dengan Joan? Jadi di pagi itu Martin Reese, suami Joan ini, karena suatu pekerjaan dia terbang ke New York sekitar pukul 7 pagi.
Setelah perginya Martin, anak-anak Joan dan Joan ini bangun untuk sarapan. Dan kebetulan di pagi itu mereka punya janjian untuk ketemu dokter gigi. Kebetulan anak si Joan ini, si Lilian ini punya masalah dengan giginya. Jadi Joan meminta bantuan Barbara untuk menjaga si David selama mereka pergi ke dokter gigi. Joan dan Lilian pulang ke rumah lagi sekitar pukul 11 pagi. Selang 15 menit kemudian, seorang pekerja pencuci pakaian datang ke rumah si Joan untuk mengutip pakaian Martin. Nah, jelang pukul 12 siang, Joan ini menidurkan si David di kamar mereka di lantai atas. Sejam setelah itu, Barbara mengantar anaknya yang bernama Douglas untuk bermain di rumah Joan. Si Joan pada saat yang sama juga lagi membersihkan tanaman di halaman rumah. Nah, pada saat itu Barbara ini menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dari perilaku si Joan. Joan ini kelihatannya sedang bingung. Ketika itu bukannya menghampiri Barbara untuk bercerita seperti biasa-biasanya, justru si Joan ini buang muka dari Barbara dan terus membersihkan tamannya. Si Barbara ini dicuekin gitu loh. Tapi si Barbara berpikir mungkin Joan ini lagi sibuk, lagi nggak mau diganggu. Ya udah, akhirnya si Barbara ini pulang lagi ke rumahnya. Namun, 1 jam setelah itu, Barbara melihat dari jendela rumahnya. Kelihatan Joan ini mengajak anak-anak mereka yang tadi bermain di halaman rumah Joan untuk pindah bermain ke halaman rumah Barbara. Setelah anak-anak ini tadi pindah ke rumah Barbara, terus si Joan dengan terburu-buru kembali masuk lagi ke rumahnya. Baru lagi sekitar pukul 2 siang, Barbara melihat dari seberang jalan, Joan ini aneh lagi. Joan ini tampak terburu-buru masuk ke dalam mobilnya menggunakan baju abu-abu sambil memegang sesuatu berwarna merah di tangannya seperti darah. Tapi si Barbara ini masih mikir, oh mungkin Joan lagi bermain dengan anak-anak gitu. Rupanya itulah kali terakhir si Barbara melihat Joan. Tepat pada pukul 4 sore, Barbara mengantar Lilian, anak Joan ini tadi, pulang ke rumahnya. Karena Barbara mau pergi berbelanja, berharap si Joan ini adalah di dalam rumahnya. Tidak lama dari kemudian, Barbara ini sudah tiba lagi di rumahnya. Baru saja mau menutup pintu dan meletakkan kantong belanjaannya tadi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu di belakang rumah. Tok. Pas dibuka pintunya, ada Lilian dengan muka pucat, gemetar. Si Barbara ini kaget. Loh, kenapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana ibumu? Kata si Barbara. Ibu sudah pergi dan di dapur banyak noda cat merah. Lah, tambah kagetlah si Barbara ini, Dia meminta Lilian untuk melihat apa yang dilihat oleh anak itu tadi. Dan ternyata benar, Joan memang tidak ada di rumah. Dan di dapur banyak darah, di tembok ada bekas tangan, meja makannya juga terbalik, dan telepon dengan kabel yang sudah tercabut ada di tong sampah. Apa yang terjadi dengan Joan? Menurut penyelidikan polisi, dengan banyaknya darah tidak hanya di lantai tapi juga di dinding dapur, kondisi meja makan yang terbalik, dipastikan bahwa ada suatu upaya perkelahian, pergelutan gitu ya. Polisi juga kebingungan nih menentukan lokasi di mana pertama mereka berkelahi. Pasalnya darah ternyata juga ada di lantai atas dan jalan masuk di halaman rumah. Belum lagi sidik jari yang ada di gagang telepon ini juga tidak dikenal. Di meja dapur juga ditemukan buku daftar kontak darurat. Tetapi isinya kosong. Tidak ada satupun nomor yang tertera di sana, Aneh kan? Polisi juga menemukan tisu dan baju milik David yang digunakan untuk mengelap darah di lantai. Lagi-lagi bingung nih petugas nih, tiba-tiba si David, bayi Joan yang masih berumur 2 tahun terbangun dari tidurnya dan menangis di lantai atas. Awalnya polisi menduga Joan ini dibunuh, tetapi setelah pencarian tubuhnya juga nggak ketemu. Akhirnya polisi mewawancarai warga di sekitar area tempat tinggal Joan. Bukannya mendapat jawaban, malah polisi ini semakin bingung dengan jawaban-jawaban mereka ini. Ada yang bilang nih, sebelum Joan menghilang, mereka melihat ada mobil tak dikenal di halaman rumah Joan. Terus ada juga yang bilang bahwa mereka melihat seorang wanita berpakaian abu-abu seperti yang dikenakan Joan sambil memegang perut seperti menahan kesakitan, berjalan kaki seorang diri di utara jalan Massachusetts pada pukul 3 sore di hari yang sama.
Lebih kurang sejam kemudian, Mak, wanita yang sama ini juga terlihat di jalan selatan Massachusetts berdekatan dengan Trafalgar Road. Kasus menghilangnya Joan ini ternyata heboh di media-media. Ada seorang wartawan bernama Sharon Jackson mencoba mencari kebenaran tentang kasus ini. Sharon pergi ke sebuah pustaka lokal di sana. Dia mencari buku-buku misteri tentang kehilangan seperti yang terjadi pada si Joan Norris ini. Dan ternyata dia menemukan satu buku yang berjudul Brigham Young's White 27. Rupanya buku itu telah dipinjam oleh si Joan sendiri pada bulan September, sebulan sebelum Joan menghilang. Dan tidak hanya itu, Mak. Ada sekitar 25 buku yang bercerita tentang pembunuhan, tentang penghilangan, juga telah dipinjam oleh si Joan. Dan fakta menariknya, Mak, suami Joan, si Martin, mengakui bahwa buku yang pernah dibaca oleh si Joan sebelum dia menghilang ini adalah persis tentang seorang wanita yang lenyap dari rumahnya dengan meninggalkan noda darah yang misterius. Berdasarkan teori ini, Mak, mungkinkah si Joan sengaja menghilangkan diri karena bosan dengan kehidupan sempurnanya sebagai ibu rumah tangga dan meninggalkan anak-anaknya? Ya, mungkin Joan ini berada dalam kondisi di mana dia tidak mampu bertahan lagi dengan kehidupannya. Sempurna di mata orang, ya belum tentu dong sempurna di mata sendiri. Atau memang Joan ini korban pembunuhan. Kalau korban pembunuhan, pasti ada dong suspeknya. Ya, apapun jawabannya, yang jelas hati suami Joan ini hancur. Dia meyakini Joan ini hanya amnesia dan suatu saat akan menemukan jalan pulang. Martin tidak pernah pindah rumah, tidak pernah mengganti nomor teleponnya, tidak menikah lagi, dan memilih merawat anak-anak mereka sendirian. Dan dia meninggal pada tahun 2009 tanpa pernah tahu apa yang terjadi pada istrinya. Sedih, Mak. Saya Tersmanita, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.